Selamat malam, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store. Ataupun Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Bu Eli @elisusanti.s.e.coach ya. Jadi Eli Susanti as a coach. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Bu Eli. Jadi para sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA tersebut, boleh banget untuk langsung masuk ke dalam WA group dengan memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar di kolom chat ya. Karena nanti di dalam WA group itu terdapat informasi-informasi. Dan sahabat pembelajar, setiap hari Rabu malam, seperti biasa kita menghadirkan seseorang yang luar biasa, yang tentunya kita sudah sama-sama tahu beliau siapa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti. Ibu Eli Susanti adalah seorang life coach yang tentunya sudah berpengalaman membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh banyak orang ya. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Eli, apa kabar? Selamat malam Jessica. Kabar saya baik, sehat, sedikit menghitam. Nggak apa-apa Bu, menghitam sedikit. Yang penting bahagia ya Bu ya, dan sehat. Yang paling penting ya. Iya. Oke, Bu Eli dan sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah ilmu parenting yang terbaik. Jadi memang sebagai orang tua, pasti ingin mendapatkan ilmu parenting yang terbaik ya, agar bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama itu dengan Bu Eli. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja pertanyaan di chat room. Nanti kita akan bacakan dan kita akan bahas bersama dengan Bu Eli. Tanpa berlama-lama, sahabat pembelajar, bagaimana nih Bu Eli penjelasan mengenai ilmu parenting yang terbaik? Silakan Bu Eli. Thank you Jess. Selamat malam semuanya. Saya mau tanya dulu nih, suaranya saya kedengaran jelas nggak ya? Karena hari ini saya menggunakan headset yang berbeda. Oke, semoga jelas ya. Jelas Bu? Jelas ya? Ya. Thank you. Nah, malam semuanya. Malam yang sudah merasa kangen. Akhirnya kita ketemu lagi ya setelah 2 minggu libur. Tapi sayangnya sebelum dimulai minggu depan saya terpaksa harus libur lagi. Karena minggu depan saya akan memandu IG Live dalam rangka ulang tahunnya Bali Usada dan saya akan live bersama Pak Mertaade. Jadi memang terpaksa minggu depan saya harus meliburkan ini lagi. Kita ketemu 2 minggu lagi ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kangen ketemunya di IG Live ya. Kita ketemu di IG Live cuman bahasanya berbeda. Oke, hari ini kita akan bicara tentang parenting. Sebelum saya mulai, saya boleh tahu nggak siapa di sini yang punya anak? Mungkin bisa kasih sign, kasih reaction, pakai apa aja boleh. Karena saya pengen tahu yang punya anak berapa orang. Nah, kalau nggak punya anak semua, ngapain saya ngomongin ilmu parenting gitu ya? Oke, saya yang kelihatan ini ada banyak angkat tangan ya. Ada Yesi, ada Shirley, ada Ditri, ada Anita, ada Keiko ya. Oke, terima kasih. Ada Nini, ada Luciana. Oh, banyak ternyata. Ya. Ada yang nggak ngaku, ada nggak? Punya anak tapi nggak ngaku gitu, ada nggak? Oke, ternyata kayaknya ngaku semua. Ya. Oke, nah. Dan siapa yang merasa sudah pernah belajar ilmu parenting ketika punya anak? Wah, langsung deh. Cari baca buku, belajar, ikut seminar, lihat YouTube, lihat sosmed. Apapun deh dilakukan untuk mengerti tentang parenting dan bagaimana menjadi orang tua. Siapa yang merasa melakukan itu? Boleh buka mic sih. Saya Bu, boleh sih. Jadi kayak anak TK gitu kan. Saya Bu, seru kan jadi ada suaranya. Thank you Yulin, udah ngaku gitu ya. Terus merasanya begini, baca sana, baca sini, belajar ini, belajar itu. Kok rasanya makin bingung ya? Ada yang gitu nggak?
Ini gimana mau diikutin? Ikutin A, belum dikerjain selesai, katanya salah. Mau mukul anak, katanya nggak boleh. Nggak mukul anak, katanya nggak bisa disiplin. Mau marahin, katanya nggak boleh bentak. Terus gitu, tapi nggak dibentak, kok nggak tahan ngelihatnya gitu ya. Terus bingung mana yang mau diikutin. Ya, ada yang banyak gitu ya. Kemudian katanya diminta memberikan anak kebebasan untuk menjadi dirinya, memilih jalan hidupnya. Anaknya ditanyain mau sekolah mana nggak tahu. Sekolah ABC ada tiga pilihan dia juga nggak bisa milih. Terus mau diapain? Katanya nggak boleh maksa gitu ya, biar anak memilih sendiri. Nah, itu yang beberapa hal yang sering saya hadapi ketika saya mendampingi para orang tua. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini, yang saya bagikan malam ini, saya mengambilnya dari pengalaman saya mendampingi para orang tua. Ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang cocok, silahkan dipakai. Kalau merasa tidak setuju, tidak apa-apa juga, silahkan diletakkan dan dilupakan. Jangan cari masalah. Ya. Jadi kalau merasa nggak cocok, omongannya Bu Eli kayaknya nggak benar, nggak apa-apa. Lupakan aja, lakukan apa yang sudah biasa Anda lakukan dan sudah berhasil. Ya. Nah, kalau misalnya merasa, oh ini bisa saya praktekkan, ini masih mungkin saya lakukan, ini kayaknya bermanfaat buat saya, silakan dilakukan. Ambil yang baik aja, yang nggak cocok, yang nggak baik, letakkan. Oke. Nah, kalau ngomong parenting, biasanya gambarannya kita sebagai orang tua, kita membayangkannya apa? Ilmu membesarkan anak, betul? Ilmu membesarkan anak, betul? Jadi bagaimana anak ini bisa jadi anak yang sukses, anak yang baik, anak yang berhasil, gitu kan gambarannya kita? Bagaimana membuat anak ini pinter sekolah, sekolahnya berhasil, betul apa betul? Rasanya gitu. Pokoknya gimana caranya anaknya baik gitu. Padahal loh, namanya parenting. Bagaimana caranya kita jadi orang tua, bukan bagaimana caranya kita membuat anak kita jadi anak yang sukses. Paham nggak maksud saya? Ada nggak orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya, anaknya juga baik-baik aja, sukses aja gitu. Karena yang membesarkan neneknya, bukan orang tuanya. Ada nggak misalnya anak yang macam-macam lah, tidak, kita banyak yang tidak menjalankan fungsinya sebagai orang tua, tetapi orang tuanya juga berhasil, anaknya juga berhasil karena anaknya dibesarkan oleh orang lain dan dididik oleh orang lain. Itu ekstrimnya, saya kasih gambaran. Jadi kita ngomong parenting artinya bagaimana saya ketika menjadi orang tua itu paham bagaimana saya berubah dari yang sebelumnya seorang istri, sekarang istri dan orang tua. Bukan cuma istri saja. Nah, kemudian ketika kita ngomong orang tua, parents, nggak, pada umumnya, idealnya ada dua orang dong. Ada suami dan ada istri atau ada pasangan. Kan nggak mungkin kita nggak punya suami, tapi maksudnya ini normalnya ya, saya bilang normalnya. Di dalam pernikahan itu, ketika kita melahirkan seorang anak, pasti ada ayahnya. Ya kan? Nah, jadi ada dua orang yang terlibat di situ untuk menjadi orang tua. Jadi ketika menjadi orang tua, yang paling mendasar adalah relasi dua orang ini, sehingga kedua orang ini disebut orang tua, itu menjadi sangat penting. Untuk menjadi fondasinya, untuk menjadi dasarnya, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Bagaimana untuk mendukung kita memahami peran sebagai orang tua. Relasi pasangan itu sangat penting. Di dalam ilmu parenting yang saya pahami, yang saya praktekkan, yang saya ajarkan juga, hal yang pertama adalah perbaiki relasi. Relasi yang baik antara pasangan itu menjadikan kita semua menjadi orang tua yang lebih mudah menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Lebih mudah kita mendidik anak kita. Lebih mudah kita menjalankan peran sebagai ayah, menjalankan peran sebagai ibu. Relasi pasangan. Nah, tentu saja ketika kita ngomong relasi pasangan itu, idealnya kita punya visi yang sama, kita punya saling toleransi, semakin toleransinya semakin besar, memberikan ruang kepada pasangan kita untuk menjadi salah dan membenarkan kesalahannya.
bukan menuntut pasangan kita selalu sempurna, kemudian saling mendukung dalam apapun. Itu idealnya. Kenyataannya tidak semudah itu. Kenyataannya relasi pasangan itu tidak semudah janji pernikahan. Kita bersama dalam suka dan duka. Sampai maut memisahkan kita. Saya akan menerima kamu dalam keadaan baik dan jelek. Gitu. Kan ternyata tidak semudah itu ketika dijalankan ya. Nah, ketika relasi pasangan ini tidak baik, kenapa kita semakin sulit menjadi orang tua yang baik? Karena anak-anak adalah makhluk yang paling lemah di rumah tangga. Jadi bayangkan, kalau kita marah sama suami kita, kalau kita kesel sama suami kita, kalau kita benci sama suami kita, kira-kira yang jadi pelampiasan siapa? Kita nggak bisa ngomong sama suami, nggak bisa ke orang tua, nggak bisa ke mertua. Siapa yang paling gampang jadi pelampiasannya kita? Anak. Betul. Anak. Itu sebabnya kenapa ketika relasi pasangan kita baik, lebih mudah kita menjalankan peran orang tua. Kalau tidak, kebanyakan anak kita akan menjadi pelampiasan dari konsekuensi tidak baiknya hubungan orang tuanya. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Sekarang bisa mikir, oh ya benar juga ya, selama ini aku sama anakku kalau marah-marah itu, siapa yang marah-marah sama anaknya itu karena sebenarnya kesel sama suaminya. Anaknya nggak kerja PR, ngomelnya cukup 1 kalimat, ini ngomelnya bisa 1000 kalimat karena kita kesel sama suami kita yang belum pulang sampai tengah malam. Gitu. Ya, sebenarnya karena pikirannya kita sedang kacau mengurusi pasangan kita. Itu sebabnya kenapa saya selalu meletakkan dasar dari menjadi orang tua yang baik adalah relasi pasangan yang baik. Relasi pasangan harmonis. Ya, memang nggak mudah. Saya ngomongnya lebih mudah daripada melakukannya. Ya kan? Dan paling nggak kita paham dulu ketika kita menjadi orang tua, oh ya, yang perlu saya beresin itu bukan anak saya. Yang perlu saya beresin adalah relasi saya dan pasangan. Ketika berbicara relasi pasangan, maka kita juga perlu melihat kedua belah pihak. Artinya ada diri kita di situ. Ketika kita ingin memperbaiki atau membuat relasi kita harmonis, ini ada dua belah pihak kan? Saya dan pasangan. Paling gampang kita adalah memperbaiki diri kita dulu daripada memperbaiki pasangan. Ujung-ujungnya balik ke diri kita lagi. Dari bagaimana kita bertumbuh. Nah, di sana. Sekarang saya berandai-andai. Seandainya saya menganggap teman-teman yang di sini semua relasinya sama pasangan sudah baik, sudah bagus, nggak ada masalah gitu ya. Apakah pasti Bu kita jadi orang tua yang baik? Ya nggak pasti. Paling tidak jauh lebih mudah. Misalnya ya, kalau ini kan apakah pasti juga relasi pasangan yang buruk, anaknya pasti buruk? Saya bilang juga nggak pasti. Kemungkinannya akan lebih besar. Pada umumnya secara statistik akan lebih besar. Ya, jadi kita di sini kan mengkondisikan, membuat kondisi agar kita lebih mudah. Nah, jadi saya beranggapan teman-teman di sini semua relasi sama pasangannya baik. Semua relasi dengan diri sendirinya baik. Gimana caranya memperbaiki relasi dengan diri sendiri, bagaimana membuat relasi dengan pasangan lebih baik, lebih harmonis. Lihat Zoom yang berikut-berikutnya ya. Jadi saya nggak perlu ngulang gitu kan. Ada di YouTube-nya Indonesia Belajar. Nah, kalau memang sudah relasinya bagus, apa berikutnya yang kita perlu lakukan? Sebelum saya masuk ke sana, saya mau buka pertanyaan dulu. Kalau teman-teman mau bertanya, silakan. Ya, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung tulis saja di chat room. Tapi mungkin sebelum itu, ini ada Bu, ada beberapa komentar tadi mungkin yang pas Bu Eli bertanya ya. Ini ada komentar dari Bu Shirley. Saya makin baca, makin merasa banyak salah semua, makin down dan kecewa. Ini yang tadi. Terima kasih pendapatnya. Oke, mungkin dari sahabat pembelajar yang lain, apabila sudah ada pertanyaan, silahkan ya. Boleh buka mic-nya atau tulis aja, boleh keduanya. Tadi itu dari Yulin ya, Jess? Itu tadi dari Shirley, Bu. Oh, dari Shirley, oke. Thank you, Shirley. Nanti saya akan bahas tentang itu. Ya. Oke. Kalau ingetin saya, Jess ya, saya akan bahas tentang itu. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, Bu. Ya, kita lanjut aja. Lanjut ya. Balik lagi, asumsinya adalah relasi kita dengan pasangan sudah bagus. Berikutnya apa, Bu? Ketika relasi pasangan kita sudah bagus, Anda bayangkan ya, dulu ketika pacaran,
lagi harmonis-harmonisnya, lagi seneng-senengnya, lagi happy-happynya. Waktu itu perasaannya diri kita happy nggak? Happy. Merasa aman nggak? Aman. Lebih mudah nggak menjadi diri sendiri? Lebih mudah. Betul? Nah, bayangkan ketika Anda menikah, Anda kembali mengalami hal itu, Anda lebih mudah menjadi orang tua. Dan ketika Anda menjadi diri Anda yang merasa aman, merasa dicintai, merasa lebih tenang, itu akan menularkan kepada anak untuk memiliki rasa yang sama. Anak lebih mudah merasa dicintai, anak lebih mudah merasa aman, anak lebih mudah merasa untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Karena kita sudah menjalani kan. Jadi anak lebih gampang ke transfer. Kita menjadi teladan yang baik untuk anak kita. Rasa dicintai, rasa diterima apa adanya, rasa aman untuk bertumbuh, berbuat salah, memperbaiki, bereksplorasi, rasa aman itu perlu ada di diri anak-anak karena itu adalah lahan, tanah untuk kita menanamkan apapun karakter-karakter atau nilai-nilai yang kita inginkan anak kita punya dalam hidupnya. Nah, membuat anak merasa aman itu banyak caranya. Kalau saya sangat suka menggunakan teori tangki cinta dan bahasa kasih karena menurut saya itu mudah dan efektif. Ya. Tapi apakah itu satu-satunya cara, Bu? Tidak. Banyak cara yang lain. Intinya membuat anak merasa dicintai. Kenapa itu penting? Saya sering sekali berhadapan dengan anak-anak ketika bermasalah dengan orang tuanya merasa putus asa, dalam keputusasaannya, tetapi orang tuanya selalu bilang, saya tuh sayang banget sama anak saya, Bu, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya membantu anak saya. Itu sebabnya mereka cari saya kan. Nah, dan ketika saya berbicara dengan anaknya, kalau saya bilang, kamu tahu nggak bahwa mama itu sangat mencintai kamu? Enggak, Bu. Mama nggak cinta saya, mama cinta kakak. Enggak, Bu, mama nggak sayang saya, mama sayang sama adik. Yang lebih parah, saya pernah berhadapan dengan seorang anak yang bilang, Ibu jangan percaya deh, mama nggak sayang saya. Mama loh lebih sayang sama pembantu daripada saya, Bu. Kalau pembantu pulang tuh mama lebih bingung. Kalau saya pergi nggak pulang, mama nggak bingung. Anaknya bisa ngomong seperti itu gitu. Ya. Nah, jadi orang tua merasa mencintai anaknya, tetapi anak tidak merasa dicintai. Kita pernah jadi anak-anak. Kebayang nggak kalau kita di rumah sendiri, di keluarga sendiri, kita merasa tidak dicintai? Kira-kira kita betah nggak di rumah itu? Kira-kira kita bisa suka berada di lingkungan itu nggak? Kira-kira kalau orang tua kita ngomong, akan kita dengerin nggak? Kalau kita merasa tidak dicintai. Kalaupun kita mau melakukan perintah orang tua kita, dengan sebuah motivasi adalah ketakutan untuk tidak dicintai. Bukan karena merasa aman. Ya. Nah, bagaimana kita memperlakukan anak kita agar dicintai itu penting agar dia punya lahan yang subur. Nah, lahan subur ini, balik lagi, jauh lebih mudah anak itu bisa punya atau tertular ketika diri kita sebagai orang tua juga merasa aman, juga merasa dicintai, juga merasa punya rasa percaya diri bahwa saya adalah makhluk yang baik. Saya adalah makhluk yang luar biasa. Saya bisa menjadi ibu yang baik. Saya adalah istri yang baik. Nah, ketika kita punya hal itu semua, maka itu akan sangat mudah menular kepada anak untuk punya rasa aman. Kalau kita nggak punya, bagaimana kita mengajarkan kepada anak? Bagaimana kita akan menjelaskan kepada anak apa itu rasa dicintai, apa itu rasa aman? Kita sendiri nggak punya itu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan Bu Eli dari Ibu Karina. Saya akan bacakan. Malam Bu Eli, apakah orang tua yang memiliki luka pengasuhan berdampak juga pada si anak? Terima kasih. Bisa ya, bisa enggak, Karina? Ya, kalau orang tuanya tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, kalau orang tuanya terus melihat lukanya sebagai sebuah penyebab dia menjadi dirinya sekarang dan terus menyalahkan lukanya. Bisa ya, berpengaruh. Tetapi kalau dia berhenti menyalahkan masa lalu dan dia memutuskan untuk berubah,
dia memutuskan untuk belajar mencintai dirinya, dia memutuskan untuk punya relasi yang baik dengan pasangannya, bisa saja tidak. Ya. Jadi bukan pasti kalau kita punya luka pengasuhan itu pasti mempengaruhi anak. Kemungkinan besar ya, karena pada umumnya orang tidak tahu bagaimana menyembuhkan dirinya. Dan bahkan tidak sadar bahwa punya luka, makanya kebawa terus. Gitu. Jadi pada umumnya mempengaruhi karena itu sebabnya. Dia tidak meninggalkan lukanya di masa lalu, tapi terus dibawa. Jadi kebawa. Ya, ini semoga menjawab ya. Semoga terjawab Ibu Karina. Mungkin Bu Eli boleh lanjut lagi, silakan Bu. Oke. Jadi Bu, kalau misalnya relasi saya sudah baik sama pasangan, kemudian anak saya sudah merasa aman dan dicintai, anak saya bahagia Bu, apakah anak saya pasti tumbuh baik dan apakah saya pasti jadi orang tua yang baik? Saya bilang ya, 90%. 10%-nya itu adalah, jadi gini, kalau merasa aman, rasa dicintai itu adalah tanah yang subur, kemudian kita menanamkan karakter baik dengan menjadi teladan buat anak kita, menjadi diri kita yang terbaik, itu adalah bibitnya, maka yang berikutnya adalah komunikasi efektif, itu adalah pupuknya. Bisa dibayangkan? Karena komunikasi ini bisa otomatis terjadi ketika lahannya bagus, bibitnya bagus, biasanya komunikasi itu nggak perlulah belajar komunikasi efektif, komunikasi yang baik bagaimana, biasanya udah tidak terlalu diperlukan. Relasinya sudah bagus. Kalaupun ada, itu bagus sebagai penambah pupuk, sebagai menambah semakin suburnya tumbuh anak ini lebih bagus, lebih macam-macam lah, sesuai keinginan masing-masing. Hanya saja banyak orang yang belajarnya kebalik. Belajar dulu bagaimana komunikasi dengan anak, belajar dulu apa yang perlu diajarkan kepada anak, nilai-nilainya. Nah, kenapa belajarnya ke sana? Karena itu jauh lebih mudah daripada membuat lahannya subur. Daripada menciptakan bibit yang baik. Bibit yang baiknya adalah teladan. Bibit yang baik itu adalah relasi pasangan yang harmonis. Itu bibit yang baik. Menciptakan lahan yang subur dan menciptakan bibit yang baik itu lebih susah. Makanya lebih banyak ilmu-ilmu parenting itu menyediakan pupuknya. Komunikasi yang baik, bagaimana mengenal karakter anak, bagaimana kayak gitu-gitu gitu loh. Bagaimana tumbuh kembang anak itu karena sebenarnya itu pupuk. Kebayangkan kalau tadi Shirley bingung karena belajar macam-macam tuh belajar pupuknya. Lahannya nggak bagus, bibitnya juga belum bagus, sudah dipupuk gitu. Kok nggak berhasil? Kemudian ada pupuknya macam-macam lagi. Mana yang saya perlukan? Seperti itu gambarannya. Saya ini hanya memberikan analogi ya, biar teman-teman bisa paham. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, hebat banget nih. Semua nggak ada yang bingung saya ngomong apa. Belum ada pertanyaan, Bu. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya benar gini merasa, ini jelas banget. Apa sebenarnya teman-teman nggak ngerti? Silahkan bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, saya sangat suka ditanyai dengan kasus. Karena bagi saya itu akan lebih jelas daripada saya menjelaskan dan teman-teman nggak punya gambaran. Ya. Oke. Wah, saya senang banget ada yang bilang jelas Bu. Wah, berarti ya. Siapa yang di sini yang merasa sangat berat mendidik anak, sangat berat menjadi orang tua, dan nggak tahu anaknya mau dibawa kemana, dan merasa anaknya ini kok tidak seperti yang diharapkan. Ada nggak merasa begitu? Oke, yang mau ngaku aja deh. Yang nggak mau ngaku nggak apa-apa. Nah, kalau ada yang merasa seperti itu, kalau misalnya ada yang merasa seperti itu, coba dicek. Sebenarnya inilah hanya yang tidak subur atau bibitnya yang kurang super, bukan bibit premium, bibitnya cacat, bibitnya jelek, bibitnya pokoknya tidak berbobot, atau sebenarnya memang hanya perlu pupuk. Apa gitu. Nah, dengan kita memahami analogi itu,
lebih mudah kita membantu dan memilah-milah. Kita itu perlunya ilmu parenting yang mana? Kita itu sebenarnya perlu mengembangkan atau memperbaiki yang bagian mana dulu. Kebayang nggak kalau lahannya kering kerontang, terus kita paksain ditanamin? Kebayang nggak? Kita capek, anaknya juga capek. Karena nggak tumbuh-tumbuh. Misalnya kita pengen anaknya kita bisa jadi anak yang mandiri, atau kita bisa anak kita ingin dapat nilai bagus di sekolah, anak kita bisa punya konsistensi yang bagus atau komitmen yang bagus dalam menjalankan kegiatan. Sudah tahu nih misalnya bakatnya di piano, tapi malas-malasan belajar pianonya, terus pindah-pindah kemana-mana dan segala macam, misalnya seperti itu. Cek dulu, apakah lahannya yang perlu saya suburkan, atau bibitnya yang perlu saya ganti menjadi bibit premium, atau memang perlu pupuk. Bu Eli, ini ada komentar dari Bu Siti. Terpana dengan paparan yang gamblang. Terima kasih Bu komentarnya. Terima kasih. Bu Yesi tadi juga bilang kadang-kadang Bu. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Karina. Bu Eli, bagaimana sih cara menyembuhkan luka pengasuhan? Saya tidak paham apa yang dimaksudkan dengan luka pengasuhan dulu. Ya, saya mengasumsikan luka pengasuhan itu adalah kita punya luka dengan orang tua kita. Kita punya kemarahan, kita punya kebencian, kita punya apapun lah ya emosinya yang tidak baik terhadap orang tua. Nah, kalau itu saya bisa ngomong dengan singkat ya, dengan umum, ya memaafkan, menerima dan memaafkan. Walau saya tahu menerima dan memaafkan itu tidak mudah. Kita harus cari caranya begitu. Dan memaafkan diri sendiri juga. Setelah itu berhenti melihat luka itu. Maju ke depan. Jangan terus-terusan melihat ke luka. Terima kasih Bu Eli. Semoga Bu Karina terjawab ya. Ini ada komentar dan juga pertanyaan dari Bu Indri. Komentarnya, rasa dicintai, rasa aman sama dengan tanah yang subur. Relasi pasangan yang harmonis, bibit unggul, komunikasi yang baik sama dengan pupuk. Noted. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Indri. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan anak ABG usia SMP? Karena sejak pandemi menjadi agak tertutup, lebih sibuk dengan HP dan laptopnya. Silahkan Bu. Yes, itu tantangannya semua orang tua saat ini. Dan menyalahkan handphone dan laptop dan game sebagai biang tidak bisa komunikasi, gitu ya. Saya itu hanya memberikan gambaran begini. Dulu kita itu mainnya kemana? Bisa main keluar sama teman-teman, nggak pulang ya. Bisa main badminton, whatever lah yang kita lakukan. Tapi seringkali kita bahkan tidak pulang ke rumah, betul? Berada di luar rumah beraktivitas. Anak kita itu tidak sekarang. Aktivitasnya di mana? Di handphone. Dulu kita bisa telepon berjam-jam sama teman kita karena nggak ada chat. Jadi mau nggak mau ketika mau ngobrol kita teleponan. Sekarang kalau ngobrol lebih gampang apa? Di grup, rame-rame, seru-seruan, chat gitu. Jadi semua aktivitas anak kita itu adanya di handphone, adanya di gadget. Temennya ada di mana? Handphone. Sekolahnya ada di mana? Handphone. Mainannya ada di mana? Handphone. Hiburannya ada di mana? Handphone. Terus yang nggak ada di handphone itu cuma makan sama mandi. Lainnya ada di handphone. Terus kita berharap, nah kita nggak pegang handphone gitu. Ya nggak bisa lah. Karena hidupnya dia ada di handphone. Terus gimana dong? Nah, jadi yang pertama, berhenti menyalahkan handphone. Itu bukan handphonenya. Itu bukan gadgetnya. Mereka itu memang untuk masa sekarang kita harus mengakui mereka tidak bisa dipisahkan dari itu. Untuk teman-teman yang bekerja dan WFH pasti merasakan bagaimana ketika di rumah susah banget meninggalkan laptop dan handphone. Karena sebenarnya bekerjanya itu ada di situ gitu. Terus orang yang nggak paham bisa ngomel, kamu loh di depan laptop berjam-jam. Dalam hati kita, biasanya kalau aku kerja juga berjam-jam, pulangnya baru malam gitu ya. Ini hanya saja ketika kita di rumah baru kelihatan. Nah, saya memberikan analogi itu persis seperti kita dulu waktu kecil.
Kita dulu kalau lagi main sama teman, orang tua kita kan nggak tahu, nggak ngelihat, pokoknya mereka main gitu. Pulang baru tahu di rumah kan aktivitasnya apa. Hanya saja anak kita berbeda. Semua kegiatannya semua sekarang lagi di handphone. Jadi yang pertama, berhenti menyalahkan handphone sama laptopnya. Itu dulu. Yang kedua, Indri, tentukan tujuannya. Kamu mau komunikasi untuk apa? Misalnya, saya mau komunikasi karena saya mau tahu apa emosinya dia hari ini. Saya mau komunikasi karena saya mau dia beres PR-nya. Saya mau komunikasi karena saya mau dia punya nilai yang bagus. Pertanyaan saya, kalau dia nilainya sudah bagus, kalau dia mengerjakan semua PR-nya, masih nyalain handphone nggak? Jadi tujuannya kita meminta dia berhenti dari handphone dan laptop itu apa dulu? Kita perlu jelas sebagai orang tua. Jangan tiba-tiba bilang handphone terus laptop terus tutup. Nah, tujuannya apa gitu? Kita mau apa sama mereka? Komunikasinya apa? Misalnya komunikasinya begini. Oh ya, saya mau sama anak saya itu berdiskusi tentang A. Gitu ya misalnya ya. Nah, kalau itu anak ABG, anak SMP yang pertama. Setelah tahu topiknya kita mau ngomong apa, tanyain dulu. Mama mau diskusi dengan kamu soal ini. Kalau dia tidak tertarik, nggak akan dia diskusi. Jangankan anak, kita sendiri diajak diskusi oleh pasangan kita, oleh suami kita, oleh istri kita, oleh orang tua kita, oleh rekan kerja kita. Kalau kita nggak tertarik topiknya, mau nggak kita diskusi? Kita nggak akan juga mau diskusi. Komunikasi itu apa tujuannya? Yang mau dicapai dengan komunikasi efektif itu apa? Tentukan dulu tujuannya. Setelah itu baru bisa dicari caranya. Karena handphone sama laptop ini tidak lebih dari ya kita melakukan kegiatan sehari-hari. Hanya saja anak-anak sekarang itu kegiatan sehari-harinya semua di handphone dan laptop. Cuman mandi aja dan makan yang tidak bisa dilakukan di handphone dan laptop ya. Kalau bisa mereka juga akan makan di handphone dan laptop. Nggak akan ada di meja makan gitu ya. Kita harus mengakui itu dunianya mereka sekarang. Kita aja nggak terima dan kita masih beranggapan bahwa harus sama seperti kita dulu. Lepas handphone, apa segala macamnya, beraktivitas di luar. Oke, kalau tujuannya kita begini, saya mau Bu mereka punya waktu untuk olahraga. Ya sudah, itu kita fokusnya. Bagaimana caranya mereka punya waktu olahraga? Lupakan handphone sama laptopnya. Masuk akal? Jangan diurusi handphone sama laptopnya, tapi yang kita negosiasi sama anak kita adalah bagaimana caranya dia bisa olahraga. Nah, untuk itu, ketika kita punya lahan yang subur, kita punya bibit yang baik, ini akan jauh memudahkan kita. Karena ketika lahan anak kita subur, pasti kedekatan emosi kita dengan anak itu sudah sangat terbangun. Makanya komunikasinya jadi lebih gampang. Semoga bisa menjawab ya Indri. Dan semoga untuk teman-temannya lagi, lain make sense ya, masuk akal. Kalau enggak, silakan boleh ditanyakan lagi. Terima kasih Bu Eli, Bu Indri, semoga terjawab. Ini ada kita lanjut lagi ya Bu ya dengan pertanyaan Ibu Yani. Bu, bener loh kalau saya lagi sebel sama pasangan pasti berdampak ke anak. Jadi ikut sebel. Ada tips gak Bu biar kita bisa pisahin sebel ya sebel, nggak usah bawa-bawa ke anak. Kok susah ya Bu ya? Ya, berarti apa? Yani termasuk normal karena itu dialami pada umumnya orang tua. Yes, itu normal. Jadi kalau susah itu juga normal, itu juga banyak dialami oleh orang tua. Bukan kamu tidak sendirian gitu. Kalau tanya teman-teman yang di sini ternyata apa terutama ibu-ibu pasti jawabannya iya semua gitu. 99% ya. Nah, kuncinya berlatih. Kuncinya adalah latihan. Pertama disadari dulu bahwa ini saya sebel sama pasangan dan kita punya jeda. Kita punya pause untuk tidak langsung kepada anak. Artinya ketika kita lagi sebel sama pasangan kita, sebel banget, kasih waktu ke diri sendiri untuk cooling down. Mau mandi, mau telepon teman, mau nangis, mau makan dulu, mau masak dulu, cooling down dulu. Disadari bahwa saya lagi kesal sama pasangan. 10 kali mencoba, mungkin 9 kali gagal, nggak apa-apa. 1 kali yang berhasil, apresiasi diri sendiri. Paling tidak kesadarannya sudah ada. Itu sudah jauh lebih baik daripada tidak sadar. Sadar bahwa saya
gila ya, saya ini sebel sama pasangan, kok saya lampiaskan ke anak ya? Kesadaran itu sangat berharga, karena itu titik awal sebuah perubahan. Daripada kita nggak sadar. Tapi saya masih kelewatan, Bu, anak saya kena marahin. Ya, udah terjadi kan? Setelah itu, kita ngomong ke diri sendiri, lain kali saya latihan lagi. Bagaimana caranya ketika saya sadar, saya punya waktu untuk jeda. Saya punya cara untuk jeda. Saya punya aktivitas yang saya tahu bahwa ini perlu dilakukan agar saya bisa cooling down. Mau yoga dulu, mau doa dulu, mau lari dulu. Ya, mau lari dia 30 kilo, balik gitu ya. Jadi udah selesai gitu. Apapun itu, tapi kita tahu bahwa kita perlu jeda, kita perlu cooling down. Nah, ini bisa terjadi kalau kita punya kesadaran bahwa saya sedang marah sama pasangan, saya sedang sebel sama pasangan, dan ini kalau saya nggak cooling down, anak saya kena. Nah, jadi kalau tadi saya lupa namanya, kalau misalnya Yani bilang kok susah, paling tidak kamu harus menghargai dirimu bahwa kesadaranmu itu yang paling berharga. Ketika susah, kuncinya latihan. Ya. Banyak caranya. Mau dengan meditasi, mau dengan yoga, mau dengan olahraga, mau dengan relaksasi, dengan banyak caranya. Ya, melatih diri kita agar punya jeda. Bisa cari di Google, bisa ikut seminarnya, bisa ikut latihannya. Cari apa aja yang cocok buat kamu. Untuk bisa punya jeda setelah kesadaran, pause dulu, baru bereaksi. Terima kasih Bu Eli. Ini ada komentar dari Ibu Yesi. Bener Bu, saya udah jarang kesal sama suami, tapi kadang muncul dan pelampiasin ke anak. Tapi sekarang saya lebih sadar dan minta waktu sendiri ke anak-anak untuk tidak ganggu mama. Sementara untuk cooling down. Ya. Nah, ini yang saya omongin Bu Yesi udah praktek nih. Ya. Barusan diomongin ya. Iya. Pas ya. Jadi nanti Bu Yani bisa nih tanya pengalamannya Bu Yesi, tips and triknya apa aja gitu ya. Bagaimana caranya cooling down, bisa tuh, karena pengalamannya orang lain itu pasti powerful untuk menginspirasi kita. Dan orang yang sudah melakukannya itu bisa menginspirasi kita lebih dalam karena orangnya udah praktekin. Ya, jadi silakan bisa tanya Bu Yesi juga bisa sharing gitu ya. Saya lakukan ini dan segala macamnya. Jadi saling menguatkan. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke komentar Bu Indri. Bener Bu Eli, hanya makan dan mandi baru keluar kamar. Sekarang anak emosinya kadang jadi agak sedikit pemarah. Ya, gimana ya? Saya ini juga agak apa ya istilahnya ya? Saya sendiri ketika mendampingi orang tua itu selalu mencari cara karena saya tahu ini semua masa transisi. Masa transisi untuk orang tua dan masa transisi untuk anak juga. Pandemi ini membuat anak itu berada di rumah. Mereka tidak punya lingkungan teman-teman seusianya. Mereka harus berada di rumah dengan orang tuanya, tidak punya pergaulan. Semua ada di handphone. Mereka juga mengalami masa transisi. Kebayang nggak? Semester pertama, kuliah, ospek, itu semua online. Bisa kebayang nggak? Gimana boringnya gitu ya? Kita dulu kalau ospek kan ketemu teman segala macam, hahaha, itu seru. Tapi anak-anak sekarang nggak bisa. Jadi ini semua masa transisi juga untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka mengekspresikan emosinya. Beda dong caranya mengekspresikan emosi ketika kita offline dan online. Mereka juga mengalami masa transisi. Sedangkan kita masih meminta mereka melakukan hal-hal seperti belum pandemi. Padahal udah tidak seperti itu kondisinya. Makanya banyak orang menggunakan istilah new normal. Kenormalan yang baru. Nggak bisa pakai cara lama. Kita harus juga memahami loh. Buat anak-anak kita tuh juga nggak gampang loh. Buat anak-anak kita tuh membosankan setengah mati sekolah online itu. Ya, jadi maksudnya ya ada sih yang menikmati sekolah online tapi nggak banyak. Apalagi anak-anak yang punya karakter tuh sanguin. Anak-anak yang punya karakter tuh influence. Anak-anak yang karakter tuh perlu sosialisasi. Anak-anak yang karakter perlu bergerak. Itu berat banget loh buat mereka. Ditambah relasi dengan orang tuanya nggak bagus. Ditambah dia nggak merasa dicintai. Ditambah dia benci sama adiknya, sama kakaknya. Bayang nggak sih susahnya jadi anak sekarang?
Terus kita masih menuntut sama anak kita gitu untuk memahami kemauan kita tanpa memberikan bantuan kepada mereka. Nah, jadi kalau misalnya sebagai orang tua sekarang, kayak Indri punya anak yang pemarah, letakkan pikiran kita bahwa anak ini perlu bantuan. Bagaimana caranya saya membantu anak saya menghadapi emosinya? Bukan dimarahi, kamu nggak boleh jadi pemarah seperti ini. Dia juga nggak kepengen loh jadi pemarah. Tapi mungkin dia belum bisa handle emosinya. Nah, coba dipahami. Kemudian kalau misalnya kita lihat, oh dia pemarah tuh karena kurang gerak. Salah satu yang membuat kita jadi tidak stabil emosinya adalah memang kita stuck secara energi. Makanya kita perlu olahraga. Ya, mungkin kita bisa aja, besok pagi temani mama ya, setiap pagi jalan pagi, or lari-lari di lapangan pagi, ya masih belum ada orang. Kalau PPKM kan nggak boleh kemana-mana. Ya bangun lebih pagi, atau apapun lah, kita mesti kreatif. Tolong jadilah orang tua yang kreatif untuk anak-anak kita untuk membantu mereka menghadapi masa-masa transisi ini. Mereka juga kesulitan mengalami masa transisi ini. Bukan cuma kita, mereka lebih sulit daripada kita. Ya. Terima kasih Bu Eli, Bu Indri, semoga terjawab ya dan tercerahkan. Ini ada pertanyaan dari Bu Anita. Bu mau nanya, untuk menghadapi anak usia 3 tahun, tantrum, dan memberikan pengertian seperti apa dalam ilmu parenting? Karena kalau mau minta apa-apa selalu dengan nangis-nangis atau teriak-teriak. Nah, ini sebenarnya adanya di bibit, Bu. Menghadapi anak tantrum itu adanya di bibit. Kita harus konsisten dan tega. Ya, tantrum itu mesti konsisten dan tega. Jadi sekali kita bilang tidak. Jangan ketika dia teriak-teriak dikasih gitu kan, nangis-nangis dikasih. Jadi anak akan belajar bahwa ketika orang tuanya tidak membolehkan dan dia menangis dan kemudian dikasih, oh caranya berhasil, yeay, gitu caranya. Berarti kalau mama boleh bilang nggak boleh, lain kali aku tantrum. Pasti boleh, pasti mama jadi berubah, kan? Anak bisa belajar begitu kan? Memang kadang-kadang kita nggak tega, aduh Bu, nangisnya udah setengah mati, sudah sampai mau muntah nangisnya, kan nggak tega. Yes, memang. Ketika kita menghadapi anak tantrum, mau mau merubah perilaku anak yang tidak kita inginkan, itu kuncinya cuma satu, tega dan konsisten. Demi kebaikan anak itu sendiri. Ini teladan ya, adanya di bibit. Ini masuk di bibit sebenarnya. Oke. Sementara itu, saya menjawabnya ke Bu Anita seperti ini ya. Kalau Bu Anita memang anaknya masih 3 tahun ya, ini bagus banget. Karena nanti di belakang saya akan ceritakan saya punya program untuk orang tua 2 hari. Saya akan menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana menyuburkan tanah anak, bagaimana kita membuat bibit kita jadi premium, dan bagaimana kita menciptakan pupuk untuk relasi kita dengan anak. Ya, saya sedang membuat program itu, dan ini sebenarnya program itu sudah ada sebelumnya offline, tapi kali ini saya mencobanya membuatnya jadi online. Kemarin-kemarin belum mau, tapi karena dipaksa ya, kayaknya sudah perlu diadakan. Ya. Ini ada komentar dari Bu Yesi, Bu Eli, betul, tega, setuju banget, sudah saya praktekkan dan berhasil. Sampai saya dimarahin sama mertua, terlalu tega katanya. Oke, terima kasih Bu Yesi. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan Bu Ditri. Bagaimana jika anak lebih cenderung nurut sama orang lain daripada sama orang tua, misalnya sama neneknya? Oh ya, sama Ditri, kamu termasuk orang tua yang normal. Tanya semua orang tua ke sini, biasanya anaknya lebih nurut sama neneknya karena pada umumnya neneknya itu tidak mendidik, tapi memanjakan. Ya, dan itu bisa dibilang penyakitnya semua nenek. Ya, nenek itu kan ya, katanya ada pepatah yang bilang nenek itu lebih sayang sama cucu daripada anaknya sendiri. Ya karena udah nggak punya tekanan. Dulu waktu jadi orang tua kita merasakan, jadi orang tua tuh tekanannya setengah mati kan. Kalau sama cucu kan tekanannya di anaknya, bukan di neneknya. Yang mendidik siapa? Anaknya, neneknya bagian memanjakan. Jadi ya apa yang kamu hadapi juga dihadapi oleh semua orang tua sebenarnya. Sama, kalau anak cenderung nurut sama orang lain, yang pertama kita perlu konsisten. Yang kedua, kita komunikasi dengan neneknya, apakah itu mertua kita
apakah itu orang tua kita. Kalau mereka tidak bisa paham, kalau mereka tidak bisa terima, maka anak yang kita pegang. Ya, anak yang kita pegang. Ada caranya. Kuncinya konsisten. Tentukan aturan mainnya, kemudian konsisten di sana. Contohnya, nggak boleh beli mainan, Bu. Tapi neneknya belikan mainan, dan tidak bisa dilarang. Nggak apa-apa, biarin aja neneknya belikan mainan. Ketika mainan diterima, kita yang simpan. Misalnya seperti itu. Intinya aturan kita dengan anak, itu kita tetap konsisten. Ada orang lain yang ikut di situ, kita yang mengendalikan lagi, kembalikan kepada aturan. Ya. Tidak mudah tapi itu dialami semua orang tua. Dan ketika kamu konsisten, kamu tega, nanti akan yang memetik buahnya adalah kamu. Ya. Semoga berhasil ya. Dan ini ada komentar juga, terima kasih. Kebetulan adiknya juga usia 1,5 tahun, jadi kalau dua-duanya tantrum lumayan, mamanya naik darah. Ini dari Ibu Anita. Oh ya, ya, ya. Ya, Anita, ketika punya anak umur 1,5 tahun dan 3 tahun yang tantrum, biasanya adiknya ikut soalnya. Begitu kakaknya tantrum, adiknya akan ikut. Kan nyontoh. Oh gitu caranya gitu ya. Jadi adiknya akan ikut. Nah makanya kita pegang kakaknya aja, adiknya juga akan ikut. Mumpung adiknya masih 1,5 tahun. Yang kedua, ketika kamu punya anak seperti itu, pastikan kamu punya energi yang cukup. Kalau kamu capek, break, istirahat. Pastikan kamu punya energi yang cukup. Kalau kamu nggak punya energi yang cukup, yang ada kamu cuman hanya akan marah-marah. Energimu harus cukup. Jadi, artinya kamu harus punya cara bagaimana menjaga kestabilan energimu cukup untuk menghadapi anak-anak dan apapun setiap harinya. Caranya bisa macam-macam. Cari yang cocok buat kamu. Tadi yang saya sebutkan ya, misalnya sholat subuh tidak boleh bolong, meditasi, mau lari pagi, apapun yang kamu tahu ketika kamu melakukan itu kamu tahu kamu lebih recharge, energinya lebih bagus. Nah ini yang orang sering lupa, di skip. Nggak ada waktu Bu, anak saya begini, di skip gitu. Padahal itu sangat penting untuk kita punya energi menghadapi anak-anak kita. Ya, me time. Waktu untuk kita sendiri, aktivitas untuk kita sendiri. Terima kasih Bu Eli, semoga terjawab dan tercerahkan ya. Ini sudah dijawab, baik Bu, terima kasih masukannya, terima kasih Bu Anita. Mungkin Bu Eli boleh lanjut terlebih dahulu, karena belum ada pertanyaan lagi. Silahkan Bu. Jadi, ketika kita belajar mau menjadi orang tua yang baik, kita mau menerapkan ilmu parenting yang terbaik, yang bisa saya sarankan adalah yang pertama, kenali diri sendiri. Kenali kebutuhan diri kita sendiri. Penuhi kebutuhan kita sendiri. Setelah itu, kenali pasangan kita. Kenali kebutuhan pasangan kita, kemudian bantu pasangan kita untuk memenuhi kebutuhannya. Kita nggak bisa memenuhi, tapi kita bisa membantu. Kemudian, kenali anak kita. Kenali kondisi kita yang sedang kita hadapi. Kondisi itu maksudnya ada kondisi keuangan, mungkin kondisi kumpul dengan mertua, serumah maksudnya ya, atau kondisi kita masih punya apalah tanggungan adik yang tinggal serumah atau apapun, kita harus kenal kondisi kita. Ketika kita kenal kondisi kita, maka akan jauh lebih mudah kita menentukan strategi untuk menuju ke tujuan kita. Ingat ya, menentukan strategi menuju tujuan kita. Nah, kalau nggak punya tujuan ya nggak bisa buat strategi loh. Saya mau anak saya lebih baik, Bu. Baik lebih apa? Pokoknya lebih baik. Kan bingung atau lebih baik apa. Anaknya lu merasa baik-baik aja. Nggak ada yang salah gitu. Jadi tujuan juga penting. Apa yang mau dicapai dalam kita menjadi orang tua untuk diri kita, untuk relasi kita dengan pasangan, untuk relasi kita dengan anak, itu penting. Sebagai arahnya kita untuk menentukan strategi. Terus bingung dong, apa ya tujuan saya ya? Jadi bingung dong, saya punya tujuan apa dong, Bu? Kok saya selama ini merasa nggak punya tujuan, Bu? Ya. Saya yakin semua orang tua itu punya tujuan. Hanya saja biasanya tidak dibuat secara sadar. Biasanya kita tidak terbiasa untuk membuat tujuan itu jadi, oh saya sebagai orang tua mau jadi seperti ini. Saya mau punya relasi yang seperti ini kepada anak. Kita tidak mengeluarkannya. Tapi saya yakin orang tua itu sudah punya impiannya.
pengen seperti apa dengan anak. Nah, itu masalahnya. Ketika kita tidak mengeluarkannya atau tidak membuatnya menjadi sebuah hal yang kita sadari, kadang-kadang impiannya kita itu tidak realistis. Misal, kepengen punya anak yang bisa belajar sendiri dan pintar, juara. Itu kita nggak bisa keluarin itu. Ternyata, saya ngasih contoh ya, anak kita autis. Ternyata anak kita itu bukan anak yang cerdas dalam akademik, tetapi dia cerdas dalam bahasa, misalnya begitu. Tetapi karena kita tidak menyadari bahwa kita punya keinginan itu dan sangat kuat, maka kita bisa stres sendiri. Itu sebabnya kenapa ketika kita punya keinginan, punya impian, punya tujuan, kita bisa keluarkan dan kita bisa menyadari kita sebenarnya ingin apa, itu akan sangat membantu. Ya. Terima kasih Bu Eli. Makin terpesona. Saya melihat nih wajahnya Yulin gini. Bu Eli ngomong apa? Semoga Yulin ngerti ya. Oke. Apabila ada pertanyaan boleh ya, sahabat pembelajar. Ini ada komentar dari Bu Inge. Kalau ingin punya anak yang model begitu, adopsi aja. Saya pinter, suka belajar, bisa belajar sendiri. Oh iya. Kalau mau anak seperti itu nggak bisa ya. Terus ditambahin ya Inge ya, yang ngomongnya lemah lembut, berbakti kepada orang tua, kemudian bisa menyenangkan orang tua. Ditambahin itu ya Inge ya. Terus oke. Jadi ya. Oke. Jadi ya. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang saya akan adakan. Jadi program yang saya akan adakan itu cuma 2 hari, dari jam 10 sampai jam 3. Di program itu saya akan membantu teman-teman untuk mengenali tujuannya atau bahkan membentuk tujuannya. Oke, saya mau punya relasi seperti apa dengan pasangan, saya mau punya relasi seperti apa kepada diri sendiri, saya mau punya relasi apa dengan anak saya. Jadi tujuannya jelas, ya. Nah, setelah itu, setelah tahu tujuannya, saya akan mengajarkan bagaimana menyuburkan tanah. Saya menggunakannya tangki cinta. Saya yakin teman-teman di sini sudah banyak yang belajar tangki cinta dan bahasa kasih. Tapi seberapa banyak dari teman-teman yang mempraktekannya? Biasanya tantangannya itu. Saya udah belajar, Bu, tapi nggak praktek. Nah, yang saya yakini, ketika saya bisa menjelaskan dengan baik, pemahamannya masuk akal, teman-teman akan termotivasi sendiri untuk melakukannya. Satu itu. Yang kedua, biasanya nggak ngerti strateginya. Pakai strategi yang paling mudah yang bisa dilakukan. Jangan yang paling muluk, jangan yang paling ideal, jangan yang paling bagus tapi kita nggak bisa pakai. Misalnya, punya waktu dengan anak main setengah jam, nggak punya, nggak bisa. Oke, jangan pakai itu. Yang bisa apa? Saya bisanya cuma 5 menit, Bu, jemput anak dari sekolah. Nggak apa-apa, pakai itu. Nah, jadi menentukan strategi yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan, yang paling masuk akal, itu sangat penting. Karena kalau strateginya terlalu bagus, tapi nggak bisa kita lakukan, percuma. Tanahnya nggak akan subur. Ya, itu yang juga akan kita lakukan bersama-sama untuk teman-teman yang nanti mau memutuskan ikut ya. Nah, setelah itu, saya juga akan mengajarkan bagaimana komunikasi efektif dan menentukan strateginya untuk mencapai tujuan yang di awal tadi kita sudah tetapkan bersama. Tentu saja tujuannya masing-masing orang berbeda ya. Nah, program ini dasarnya adalah Parent Transformation Workshop. Sebelumnya, saya sudah keliling Indonesia untuk membawakan ini kepada orang tua dan guru-guru dan hasilnya powerful untuk mereka. Nah, biasanya 2 hari full time, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Jadi kemarin itu saya berpikir bagaimana caranya meramu ini bisa jadi online dan tidak terlalu lama. Nah, saya udah ketemu formatnya. Jadi kita nanti akan ketemu jam 10, kemudian kita break makan siang. Di makan siang juga akan ada tugas. Kemudian kita akan ketemu lagi sampai jam 3. Setelah itu besok begitu juga. Setelah itu kita break selama 1 minggu. 1 minggu lagi kita akan ketemu untuk diskusi. Setelah diskusi 1 minggu, 2 minggu lagi kita akan ketemu untuk diskusi lagi. Berarti total sebenarnya pembelajarannya itu dalam kurun waktu 1 bulan. Agar akan ketika teman-teman punya waktu untuk praktek, setelah itu kita diskusi lagi. Praktek kepada anak, kepada pasangan, kepada diri sendiri, setelah itu kita diskusi lagi. Ya. Kurang lebih gambaran programnya seperti itu. Untuk teman-teman yang punya anak di bawah umur 10 tahun, saya harus bilang, please ikut. Ya, untuk anak yang punya anak di bawah 10 tahun. Itu kapan mau diadakannya? Ini akan diadakan tanggal 27 dan 28 Agustus. Ya. Biasanya workshop ini kita jual dengan harga 4.825.000. Terus saya tadi bilang ke Jessica,
buang depannya. Ini pandemi, depannya dibuang, bukan belakangnya yang dibuang, depannya yang dibuang gitu ya. Jadi ya, yes. Ini kalau teman-teman tertarik dan merasa butuh, dan untuk teman-teman yang punya anak di bawah 10 tahun, saya sangat meminta Anda untuk ikut. Ya. Jadi ya, ini penjelasan saya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa ikut workshop ini, jadi kita bisa bicara lebih dalam. Ya. Oke, saya kembalikan ke Jessica. Yap, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Eli, dan semoga Bapak Ibu semua di sini juga tercerahkan atas tema kita hari ini ya Bu ya. Dan mungkin sebelum kita tutup, saya boleh minta Bu Eli untuk melakukan closing statement ya. Silakan Bu. Iya. Thank you, Jess. Ilmu parenting yang terbaik itu bukan ada di luar. Ilmu parenting yang terbaik itu ada di dalam diri Anda. Hanya saja selama ini Anda nggak tahu cara mengeluarkannya. Begitu Anda bisa punya relasi yang baik dengan diri Anda kenal diri Anda bisa membuat diri Anda dicintai, Anda bisa membuat diri Anda merasa aman, Anda punya relasi yang baik dengan pasangan, ilmu parenting Anda yang terbaik akan muncul sendiri. Pengalamannya orang lain, ilmu parenting yang di luar bisa kita jadikan acuan dan inspirasi. Tetapi selalu ilmu parenting terbaik itu dalam diri sendiri. Kenapa? Kenapa? Semua ilmu parenting itu dibuat berdasarkan kasus pada umumnya. Ya. Tetapi tidak akan pernah sama dengan Anda. Anda dibesarkan dari orang tua yang berbeda. Orang tua Anda juga punya pengalaman berbeda. Kakek nenek Anda juga punya semua berbeda. Dan anak Anda juga berbeda. Pasangan Anda juga berbeda. Bagaimana dengan perbedaan yang begitu unik, satu ilmu parenting bisa cocok untuk semua orang? Nggak mungkin. Ya. Jadi ketika Anda bisa punya relasi yang sangat baik dengan diri Anda, ilmu parenting yang terbaik Anda pasti punya. Karena itu ada di dalam diri Anda. Terima kasih, Jess. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih juga sahabat pembelajar telah hadir di tengah-tengah kita ya. Mungkin memang kita akan bertemu di 2 minggu lagi ya Bu ya. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar program Bu Eli, itu saya sudah catat nomor WA saya. Mungkin boleh dikontak. Dan sebelum saya benar-benar tutup, mungkin kita boleh buka mic dan juga kameranya ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Eli dan kita foto bersama nih. Kita foto bersama. Hai Wewe, masih di pemutaran. Kita akan foto 2 kali. Mungkin sahabat pembelajar boleh buka mic, buka kameranya. Saya akan hitung. Page pertama. Halo Keiko, kok udah gede Keiko? Oke, saya hitung ya. 1, 2. Yan, hai. Halo Yani. Oh ini Bintang nih kelihatan lagi. Ini nih. Halo Indri. Page kedua, boleh dibuka kameranya. 1, 2, 3. Itu ya, namanya ini. Anita ya. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih sahabat pembelajar. Kita jumpa lagi selalu ya. Kita jumpa lagi di Rabunya 2 minggu lagi. Karena saya mohon maaf, minggu depan saya harus memandu live IG dengan Pak Mertade. Kalau teman-teman berminat, join. Karena itu edisi ulang tahunnya Bali Usada. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih sahabat pembelajar. Stay safe, healthy. Thank you.